Salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Kata ahli bidah bahwa setiap amal qulub sampai sinakira berarti sebagian. Ini kok ngajarin nabi ya? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Ketika Nabi bersabda sallallahu qulub bidatin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Ya, paling tahu ya Nabi sallallahu para sahabat yang disampaikan. Tahu tidak? Baru ngerti nahwu sedikit, nakiro segala macam sudah mau ngelawan Rasulullah SAW. Perbedaan makna bid'ah antara bid'ah syar'iyyah dan bid'ah lughawiyah. Sebagian ulama mengkritik pengklasifikasian bid'ah, yaitu bid'ah terpuji dan tercela. Mereka menolak dengan keras orang-orang yang berpendapat demikian. Malah sebagian ada yang menuduh fasik dan sesat disebabkan berlawanan dengan sabda Nabi yang jelas, setiap bid'ah itu sesat. Teks hadis ini jelas menunjukkan keumuman dan menggambarkan bid'ah sebagai sesat. Oleh karena itu, Anda akan melihat ia berkata, setelah adanya sabda penetapan syar'iyyah dan pemilik risalah bahwa setiap bid'ah itu sesat, apakah layak seorang mujtahid atau fikih apapun kedudukannya lalu ia berkata, tidak setiap bid'ah itu sesat. Akan tetapi sebagian bid'ah itu sesat, sebagian baik, dan sebagian lagi buruk. Berangkat dari pandangan ini, banyak masyarakat terpedaya, mereka ikut berteriak dan ingkar serta memperbanyak jumlah orang yang tidak memahami tujuan-tujuan syar'iyyah dan tidak merasakan spirit agama Islam. Tidak lama kemudian, mereka terpaksa menciptakan jalan untuk memecahkan problem-problem yang mereka hadapi. Kondisi zaman yang mereka hadapi juga membuat mereka terdorong untuk berpikir kembali. Mereka terpaksa menciptakan perantara lain yang jika tanpa perantara ini, mereka tidak akan bisa makan, minum, dan diam. Mereka bahkan tidak akan bisa mengenakan pakaian, bernapas, menikah, serta berhubungan dengan dirinya, keluarga, saudara, dan masyarakatnya. Perantara ini misalnya ungkapan yang mereka lontarkan dengan jelas, sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah diniyah atau bid'ah keagamaan dan bid'ah duniawiyah, yaitu bid'ah keduniaan. Subhanallah, sungguh mereka yang suka bermain-main ini telah berani menciptakan klasifikasi bid'ah atau minimal telah membuat nama-nama bid'ah. Jika kita setuju bahwa pengertian ini telah ada sejak era kenabian atau periode awal Islam, tetapi faktanya bahwa klasifikasi dan nama ini, yaitu bid'ah diniyah dan bid'ah duniawiyah, sama sekali tidak ada dalam era kenabian. Lalu dari mana pembagian ini dan dari mana nama-nama baru ini datang? Orang yang mengatakan bahwa pembagian bid'ah itu menjadi dua, yakni bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang buruk, itu tidak bersumber dari syar'i, maka saya akan menjawab bahwa pembagian bid'ah menjadi bid'ah diniyah dan bid'ah duniawiyah tidak bisa diterima. Sebab tindakan pembagian bid'ah tersebut juga mengada-ngada. Rasulullah SAW sebagai sumber syara' bersabda, setiap bid'ah itu sesat. Demikianlah beliau mengatakan secara mutlak. Sedangkan jika mereka mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat, tetapi bid'ah terbagi menjadi dua bagian, yaitu diniyah yang sesat, sedang bid'ah duniawiyah tidak mengandung konsekuensi apa-apa, yaitu tidak sesat. Karena itu harus kami jelaskan di sini sebuah persoalan penting agar perkara yang telah menimbulkan banyak keganjilan akan menjadi jelas. Dalam persoalan ini yang berbicara adalah syariat yang bijak, maka untuk memahami ucapannya harus menggunakan standar syar'i yang dibawa oleh hukum syara'. Jika Anda telah mengetahui bahwa bid'ah pada dasarnya adalah setiap hal yang baru dan diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, maka jangan lenyap dari hati Anda bahwa penambahan
penambahan dan pembuatan yang tercela di sini adalah penambahan dalam urusan agama, agar tambahan itu menjadi urusan agama dan menambahi syariat, agar tambahan itu mengambil bentuk syariah, lalu akhirnya tambahan itu menjadi syariat yang dipatuhi, yang dinisbatkan kepada pemilik syariah. Bid'ah model inilah yang mendapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menciptakan dalam agama kita hal baru bukan bagian dari agama, maka ia ditolak. Garis pemisah dalam tema hadis ini adalah kalimat fi amrina hadza. Oleh karena itu, pengklasifikasian bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan buruk dalam persepsi kami hanya berlaku untuk pengertian bid'ah yang ditinjau dari segi bahasa, yakni sekedar menciptakan hal baru. Kami semua tidak ragu bahwa bid'ah dalam kacamata syarak tidak lain adalah sesat dan fitnah yang tercela, tidak diterima dan dibenci. Jika mereka yang menolak bisa memahami penjelasan ini, maka akan tampak bagi mereka bahwa titik temu dari perbedaan itu dekat dan sumber persengketaan itu jauh. Untuk lebih mendekatkan beberapa pemahaman, saya melihat mereka yang mengingkari pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah sebenarnya juga telah melakukan pengingkaran terhadap pembagian bid'ah dalam tentuan syarak, dengan bukti mereka membagi bid'ah dalam bid'ah menjadi dua, yaitu diniyah dan duniawiyah, serta penilaian mereka bahwa pembagian ini adalah sebuah keniscayaan. Mereka membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, memandang bahwa pembagian ini dikaitkan dengan tinjauan bid'ah dari aspek bahasa, sebab mereka mengatakan bahwa penambahan dalam agama dan syariat adalah kesesatan dan perbuatan amat tercela. Keyakinan semacam ini tidak dilakukan lagi di mata mereka. Dari dua cara pandang yang berbeda ini, berarti perbedaan antara dua kelompok ini tidaklah substansial. Hanya saja saya melihat bahwa kawan-kawan yang mengingkari pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah dan yang berpendapat terbaginya bid'ah menjadi bid'ah diniyah dan bid'ah duniawiyah tidak mampu menggunakan ekspresi bahasa dengan cermat. Hal ini disebabkan ketika mereka memvonis bahwa bid'ah diniyah itu sesat, ini adalah pendapat yang benar, dan bid'ah duniawiyah tidak ada konsekuensi apapun. Mereka telah keliru dalam menetapkan hukum, sebab dengan sikap ini mereka memvonis semua bid'ah duniawiyah itu boleh. Sikap ini jelas sangat berbahaya dan bisa menimbulkan fitnah dan bencana. Karena itu, persoalan ini wajib dan mendesak untuk dijelaskan secara mendetail. Yakni, mereka mengatakan bahwa bid'ah duniawiyah ada yang baik dan ada pula yang buruk. Sebagaimana fakta yang terjadi, yang tidak diingkari kecuali oleh orang buta yang bodoh. Penambahan kalimat itu harus dilakukan. Untuk mendapatkan pengertian yang tepat, cukuplah kita menggunakan pendapat orang yang berpendapat bahwa bid'ah terbagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini sudah jelas adalah bid'ah dari aspek bahasa sebagaimana telah dipaparkan di atas. Bid'ah dalam pengertian inilah yang dikatakan dengan bid'ah duniawiyah oleh mereka yang ingkar terhadap pembagian menjadi hasanah dan sayyi'ah. Pendapat bid'ah terbagi menjadi hasanah dan sayyi'ah adalah pendapat yang sangat cermat dan hati-hati, karena pendapat ini mengumandangkan kepada setiap hal baru untuk mematuhi hukum syariat dan kaidah-kaidah agama dan mengharuskan kaum muslimin untuk menyelaraskan semua urusan dunia, baik yang bersifat umum atau khusus, sesuai dengan syariat Islam, agar mengetahui hukum Islam yang terdapat di dalamnya, betapapun besarnya bid'ah itu. Sikap semacam ini tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan mengklasifikasikan bid'ah dengan tepat dan telah mendapat pertimbangan dari ulama ahli akidah. Semoga Allah meridhoi para a'immatul usul dan meridhoi kajian mereka terhadap lapas-lapas yang sahih mencukupi, yang mengantar menuju pengertian-pengertian yang benar tanpa pengurangan, perubahan atau